teman-teman semuanya mau hadiah lagi? Mau hadiah lagi nggak? Mau? Oke. Sebelum saya bagi-bagi hadiah, Ca, aku boleh ikutin belum dikit nggak, Ca? Boleh. Kak Vicky, are you okay? Baik-baik aja ya. Soalnya dari awal bahasanya patah hati mulu, ya kan? Bahasanya dari awal patah hati, akhirnya bikin satu ruangan ini jadi gloomy gitu ya. Oke, baik, langsung saja. Aku bakal kasih hadiah spesial buat teman-teman di sini yang tahu alamat RRI Surabaya di mana. Ayo langsung angkat tangan. Tadi di sebelah sini sudah. Sebelah sini udah ya, sebelah sini ya, coba ya sebelah sini. Alamat RRI Surabaya. Ayo. Oh, langsung browsing loh, Ja. Langsung buka di Google ya. Langsung buka di Google. Oke. Ayo. Yang sebelah sini yuk, gantian. Yang sana tadi kan udah. Yang sebelah sini sekarang. Ayo. Di mana? Ayo maju ke depan satu orang maju ke depan. Satu orang. Tadi sudah sebelah sini udah. Yang sebelah sini dong, biar rata. Sebelah sini. Ayo itu loh bang, yang gedung browsing itu loh bang. Ayo sini kakak. Iya, ayo boleh sini. Udah tahu kan? Di mana? Iya boleh sini. Ayo, buat dia sini. Ayo sini, boleh maju ke depan. Gak usah malu-malu, gak usah deg-degan. Gak usah malu-malu. Ayo, boleh. Loh, tuti konco nih. Ayo maju ke depan. Gak apa-apa, boleh. Ayo ke sini. Gak apa-apa, ayo. Ayo, satu orang. Oh, satu orang aja, ayo. Nanti ngerpek gitu ya. Yang mana? Ya ini. Oke, boleh sini yuk. Ayo ke sini. Ayo, boleh ya. Iya, ayo. Ya Allah. Digomor maju, digomor rapi gitu ya. Ampun. Oke. Benar. Namanya siapa? Adita. Dari fakultas apa, semester berapa? Oh, soal hadiah semester gitu. Ya. Oke, Adita, apa arti kebangkitan menurut kamu? Kapok kon kepunci. Apa ini kan saya gitu. Ayo, lali alamatnya ya. Ayo, apa arti kebangkitan dulu aja deh buat Adita? Apa arti kebangkitan? Bangkit dari keterpurukan, kesedihan yang pernah. Jenuh ini. Ada yang dalam tapi bukan lautan aja. Ada yang dalam tapi bukan lautan. Oke. Ayo di mana sekarang alamat RRI Surabaya? Jalan Pemuda nomor 829. Oke, betul Bu Tina? Betul. Oke, tepuk tangan dong. Jalan Pemuda 8290. Silakan hadiahnya. Terima kasih Adita. Oke. Bingung dia panik loh waktu HP-nya kekunci. Untung eling ya. Oke aja, dilanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Kak Joshua dan juga Kak Vicky. Iya, balik lagi ke Kak Vicky dan juga Joshua. Tapi aku pengen ngasih kesempatan buat teman-teman di sini yang pengen sharing, pengen tanya-tanya. Boleh, siapa yang pengen tanya-tanya? Bebas ke Kak Vicky ataupun ke Joshua. Ke Kak Joshua ya, karena Joshua udah S2 ya. Oh, berarti Kak Joshua deh. Kak Joshua sama Kak Vicky boleh. Ada yang pengen nanya? Nomor teleponnya Kak Joshua? Aku juga nggak tahu. Boleh. Teman-teman ada yang mau tanya? Nggak usah malu-malu. Boleh. Ayo tanya. Nanti tak bilangin Bu Kesi. Ini yang tanya Bu. Gitu. Nanti dapat A kamu. Nggak nyampe ya? Maju. Boleh siapa? Gak apa-apa, dia maju kok. Dia maju. Namanya siapa, dari jurusan apa? Perkenalkan, nama saya Holil dari Ekonomi Pembangunan. Kak Joshua ini
minta tip dari kita bagaimana mengatur atau manage kuliah dengan UKM. Caranya balance itu gimana Kak? Agar sama-sama fokus gitu. Terima kasih. Terima kasih Holil. Ada lagi nggak selain Holil? Mungkin tanya ke Kak Pinky ataupun Kak Joshua di sini tentang ini ya, karena fokus dua ya kuliah ya jadi atlet juga. Kamu sambil nunggu teman-teman, kamu terjun di dunia karate sejak kapan? Joshua? Tahun 2012. 2012 itu pas kamu apa? SMP? SMP. Oh, dari SMP ya. Dari SMP sudah apa? Jatuh cinta sama karate? Apa diarahin? Apa udah kamu karate aja gitu sama Ya orang tua? masih ikut-ikut ya, sama dulu kalau anak-anak kecil kan sukanya main bola, main volley. Terus akhirnya lebih arahin kan mungkin Sama orang tua ya? kayaknya kamu cocok karate. Oh, orang tuanya visioner sekali. Oh iya. Ada lagi yang pengen tanya sebelum dijawab sama Kak Joshua atau Kak Pinky? Boleh tanya tentang mungkin ini jadi aku tak yang nanya. Kalau misalnya Kak Pinky, kita ini semuanya kan pengen ya punya mungkin. Di sini ada yang udah berbisnis belum? Jadi dropshipper, jadi reseller, jualan apa gitu udah ada belum? Ada ya? Ada enggak? Ada nggak? Nggak ada. Oh masih fokus kuliah, jadi masih semester 2 sih ya. Jadi belum kepikiran buat ini terjun ke dunia UMKM. Tapi boleh deh. Nanti aku tanya-tanya ke Kak Pinky, tapi jawab dulu deh Joshua pertanyaan dari Holil tadi ya tentang ini kan fokus dua-duanya. Kadang tuh ada yang harus dikorbankan, ya nggak sih? Tapi kalau Joshua sendiri kayak gimana? Fokus di kuliah juga, tapi di olahraga juga iya gitu, gimana? Mungkin yang sedikit pertanyaan untuk Mas Colin. Sebenarnya yang menghalangi apa? Yang bikin kok nggak bisa fokus misalnya? Nggak ada waktunya ya? Kegiatannya sama jam kuliah. Oh kuliahnya malam, kegiatan UKM-nya juga malam. Ya mungkin kalau kayak gitu memang susah karena kegiatan kuliah dan kuliah UKM-nya juga malam. Tapi kan kegiatan UKM ada banyak macam. Dari UKM mana Mas? Mau aktif. Kalau misalnya mau aktif. Oh misalnya kalau masih mau aktif nggak bakal banyak. Nggak ada tantangan harusnya. Sebenarnya aktif dulu nanti baru ketemu tantangannya, dan kalau ketika udah ketemu tantangannya pasti bakalan ketemu kok jalan. Ini kan belum dijalani tapi kok kayaknya bentrok ini. Ya, dan karena anak UKM kan harusnya di UKM itu kan pasti fleksibel. Kegiatan UKM kan ya mungkin untuk bentrok dengan jam kuliah pasti, tapi pasti ada jam selah-selahnya gitu loh. Pasti bisa di selah-selah itu kan kita masih bisa aktif di kegiatan kuliah, masih ada juga waktu untuk ngerjain tugasnya mungkin gitu. Jadi mungkin dari 10 kali pertandingan mungkin ya bentroknya 1 gitu kan ya. Jadi nggak semuanya bentrok gitu. Nggak semuanya juga pasti. Tapi juga harus ekstra ya, maksudnya ekstra pikiran, tenaga, waktu, karena menjalani dua hal yang sama-sama difokusin gitu ya. Iya. Kalau dibilang usahanya ekstra, pasti ekstra. Tapi kalau dibilang kalau kita pikirnya untuk peluangnya yang kita dapat ketika aktif di UKM itu lebih, usaha ekstranya nggak bakal kelihatan ekstra gitu. Jadi istilahnya karena kalau kita aktif di UKM kan banyak peluangnya, itu kita bisa kenal dengan banyak teman, bisa punya koneksi, bisa belajar hal baru, banyak ada kegiatan kepemimpinan, kita ada kegiatan di UKM kan banyak modelnya lah. Jadi kalau bilang ekstra waktunya lebih ya pasti, tapi sesuatu yang kita dapatkan juga lebih banyak daripada yang nggak melakukan ekstra itu tadi. Oke, baiklah. Ada yang pengen tanya lagi ke itu? Nah, ada yang di belakang. Ada siapakah di sana, di belakang sana? Itu yang sebelah situ. Boleh, namanya sama dari jurusan apa? Ini semester 2 semua BTW. Oh, ada yang lain. Boleh deh disebutin semester sama jurusannya ya. Perkenalkan, nama saya Hafid dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Hafid. Oke, Prodi Manajemen. Oke. Semester 2. Saya mau bertanya buat Kak Pinky. Tadi kan sempat membahas terkait Gen Z.
Gen Z kan ini bisa dibilang mentalnya itu mental strawberry atau mental kerupuk gitu. Terus kan Kak Pinky tadi bercerita kalau dia itu berbisnis itu rebahan bisa dapat uang gitu. Saya itu pernah mencoba berbisnis, tapi di tengah-tengah bisnis itu saya itu gagal. Kayak Gen Z kan terkenalnya biasanya tuh kalau dia sudah gagal itu malas mau mencoba lagi gitu. Ya. Lah, saya mau tanya buat Kak Pinky gimana caranya kita itu mau bangkit lagi gitu. Biar kita itu nggak stuck di situ terus gitu. Kalau sudah gagal nggak mau mencoba gitu. Oke. Itu yang mas. Siap, terima kasih Hafid. Mental strawberry gampang kegencet langsung buyar gitu ya. Ya. Boleh dijawab Kak Pinky. Oke, baik. Jadi sebenarnya tuh ya teman-teman ya, kita tuh kalau kita ngerasain gagal itu adalah suatu hal yang wajar. Karena kenapa? Karena dari kegagalan itu kita bisa tahu apa aja kesalahan kita, apa aja kekurangan kita, apa aja kekurangan dari produk kita. Kita juga bisa tahu nih, wah ternyata aku pemasarannya kurang seperti ini. Wah ternyata produkku kurang seperti ini. Atau mungkin juga buat teman-teman yang jual makanan, wah ternyata produkku belum halal. Bahwasanya tuh teman-teman gini, kita bisa tahu bahwasanya makanannya teman-teman memang higienis, memang halal. Tetapi kan orang lain masih meragukan nih, ini halal nggak ya? Dan yang perlu dihalalin tuh nggak cuma teman-teman aja, tapi makanan kan juga perlu dihalalin ya teman-teman ya. Jadi contoh sederhananya adalah kita tuh harus tahu kelemahannya tuh di sebelah mana. Setelah itu kita harus memperbaiki. Kalau kita udah tahu kesalahannya kita di mana, kekurangannya di mana, kenapa kita bisa gagal, baru kita pelan-pelan coba bangkit lagi. Baru kita cari celahnya. Wah ternyata kemarin aku kurang tersistem. Jadi dalam sebuah usaha kita juga wajib banget yang namanya buat sistem Kak. Karena kenapa? Kalau kita melakukan semuanya sendiri nanti kita bakalan capek, hasilnya kurang optimal juga. Tapi kalau kita udah mensistem, membuat manajemen sistem yang mulai dari waktu jam sekian dan jam sekian aku harus upload produk, jam sekian dan jam sekian aku harus naikkan produk, jam sekian dan jam sekian aku harus broadcast. Setiap hari Kamis, Jumat, Senin, dan juga Sabtu aku harus broadcast dan juga memperbarui promo iklan-iklanku. Itu contoh sederhananya ya Kak. Jadi pada dasarnya kalau kakaknya tuh ingin bangkit, kemauan itu harus ada pada diri kakak sendiri. Dan juga kakak tuh jangan berkecil hati. Wah aku udah gagal nih, berarti aku nggak bisa. Jangan seperti itu Kak. Karena pada dasarnya tuh seseorang yang gagal tuh akan selalu menjadi pecundang apabila mereka tidak pernah mencoba untuk bangkit. Dan pada dasarnya juga kalian akan menjadi seorang kesatria kalau kalian mengalami sebuah kegagalan tapi kalian tidak pernah berhenti untuk menyerah. Seperti itu. Oke, jadi intinya dari dalam diri sendiri dibangkitkan ya, rasa untuk mau maju lagi gitu ya. Iya, bener Kak. Oke, tapi healing dulu nggak sih? Iya, bisa dibilang perlu healing mungkin sedikit ya Kak ya. Soalnya gini sih Kak, kalau bukan kita sendiri yang memacu diri kita sendiri, orang lain tuh mungkin cuma akan menjadi support system aja Kak. Semisal nih orang tua, pacar, sahabat, dosen, mentor dan lain sebagainya cuma akan menjadi support saja. Tapi kalau kita udah punya semua support itu, tapi keinginan dari dalam diri kita sendiri nggak ada, itu sama aja kita nggak akan melangkah dan juga nggak akan bangkit Kak. Nggak akan kita mencapai sebuah titik keberhasilan. Kita bakal stagnan di situ dan bisa jadi lebih parah gagalnya gitu Pak. Oke, jadi boleh sedih, boleh apa, tapi jangan berlarut-larut. Iya benar Kak. Healing Secukupnya dulu. saja. Secukupnya. Apa Joshua? Iya, mau nambahin? Mau nambahin sedikit. Boleh. Jadi sebenarnya kalau tadi tuh ngomongin masalah ketika kita terpuruk, terus ada dimension masalah sahabat dan teman, itu menurut saya kita harus sebagai Gen Z ya, kita harus kumpul sama teman. Kumpul sama temen apa sama pacarnya? Beda lagi kan? Enggak, karena apa? Kadang kita itu tahu ya kan, mungkin sesuatu yang dia sampaikan itu iya aku tahu kita harus gini, kita harus bangkit lagi, kita harus gini lah, apalah itu aku tahu loh. Tapi kita kadang perlu diungkapin dulu gitu. Kadang ya teman itu teman yang baik, kadang kita bisa dengerin sesuatu, temanku kenapa ya dia habis gagal bisnisnya, atau nilainya habis jelek, kita perlu evaluasi. Tapi satu hal yang aku alami juga, temen ini sebagai support system yang paling bisa membantu gitu. Ketika kita punya masalah, jadi Gen Z tadi yang misalnya kita ngerasa aku kok lemah, aku kok gini, sampaikan itu ke temen, ngobrol, sharing. Jadi sharing dan kumpul temen
kayak kegiatan organisasi tadi itu yang bisa membantu kita jadi lebih baik gitu. Kebahagiaan itu bisa terjadi ketika kita bisa kumpul sama teman. Tapi kalau kita pendem sendiri, kita tahan sendiri, ya nggak bisa jalan sih. Malah terpuruk sendiri. Malah gitu makin ya. terpuruk ya. Oh, justru ini ya harus dalam tanda petik harus dicurhatkan. Harus disampaikan. Harus biar ngerasa kalau kita tuh nggak sendiri gitu loh ya. Betul. Oke. Tepuk tangan dulu buat Niki sama Joshua. Ini sedikit deh, ini sebelum closing statement ya, karena nggak kerasa waktunya udah mau member. Tapi sebelumnya, ini kan kita kalau jadi generasi sekarang itu nggak bisa lepas dari yang namanya media sosial, ya nggak sih? Ya kan, kita pasti kegiatan utama selain kuliah, selain bekerja, sekolah dan lain-lain itu adalah bermedia sosial. Kalau menurut kalian ini di era sekarang, impact dari media sosial menurut kalian itu banyak plusnya atau banyak minusnya? Karena boleh dibilang, aku pernah baca kalau di media sosial itu juga banyak banget apa ya, hal-hal tentang materialisme, hedonisme, yang hedon bla bla bla. Nah ini justru bikin orang insecure, terutama anak-anak muda, ya nggak sih? Kalau menurut kalian media sosial kayak gimana di era sekarang ini? Boleh, silakan siapa aja boleh. Kalau aku pribadi, ketika aku mau mencapai sesuatu, aku punya fokus, aku quit dari sosmed sih. Jadi aku hampir satu hari, kan kita di smartphone kelihatan berapa hari tracking, berapa jam tracknya. Paling di satu hari cuma 45 menit gitu. Jadi lebih banyak mungkin aku exitnya ke Netflix, nonton film. Jadi yang nggak sesuatu yang kita nggak menerima apa ya, informasi. Hedon, Ya, apa kadang gitu. kalau itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman karena kalau saya lagi di luar, kayak aku pengen kayak gini. Jadi kayak pemikiran kita jadi terpecah gitu. Jadi makin terpecah, makin nggak fokus. Udah kita melakukan sesuatu, misalnya kita mau ujian, kayaknya alasan kamu mau ujian. Tapi enggak, itu memang berpengaruh banget karena sekarang di sosmed informasinya apa yang kita cari nanti Ada semua. Ya, apapun kita bisa cari. Tapi kadang sesuatu yang kita nggak pengen, harusnya nggak kita lihat sekarang. Benar bisa muncul dan kayaknya kalau di sosmed Joshua paling insecure sama apa sih? sosmed. Ngelihat mungkin scroll apa, wah ini. Aku paling insecure sama orang yang bisa kerja tapi nggak di kantor. Oh, iya. Jadi kayak ketika kita harus di kantor, kayak misalnya saya harus TC, saya harus latihan di Jakarta, terus saya scrolling, ada orang dia bisa jalan-jalan sambil kerja, kayaknya iya. menarik. Tapi jadi karena saya nggak bisa, akhirnya saya Jangan harus dilihat ikut. lagi, biar nggak insecure. Ya itu makanya saya nggak suka. Oke, Pinky. Oke, kalau dari Pinky sendiri kan karena pada dasarnya Pinky kan mainnya di dunia bisnis ya kak. Jadi aku tuh selalu mencari celah dari sosial media. Aku selalu mengikuti perkembangan dari sosial media. Aku juga selalu ngikutin apa-apa tren-tren yang sedang naik di sosial media. Jadi kalau dari Pinky sendiri untuk meninggalkan dunia sosmed itu nggak bisa. Jadi bisa dibilang hidup Pinky tuh akan lebih banyak fokus ke sosmed daripada fokus ke orang lain. Jadi kalau di sosmed misal nih, wah ternyata kompetitorku yang ini punya inovasi ini. Gimana caranya aku harus bisa? Kalau aku nggak bisa, aku harus baca tutorial. Kalau aku udah paham, aku harus mencoba. Dan terus juga kayak gini kak, kalau aku tidak main sosmed ya kak, jadi sebenarnya sosmed itu tuh tergantung bagaimana cara kita untuk memilah dan juga memilih. Kita mau ambil dampak positifnya apa dampak negatifnya. Benar kak, tadi yang dibilang kata Joshua, kalau bahasanya kalau misal kita lihat orang yang kayak gini nanti akan ada keinginan, wah enak banget ya jadi dia, ada keinginan seperti itu. Sebenarnya Pinky sendiri juga pengen kak kayak teman-teman Pinky yang menikmati hidup fasilitas dari orang tua. Mereka yang tinggal hedon kesana kemari, uangnya dari orang tua. Yang flexing kesana kemari, HP-nya gonta-ganti, kendaraannya gonta-ganti, tapi fasilitas dari orang tua. Tapi Pinky ambil kesimpulan bahwasanya Pinky bukan terlahir dari orang yang seperti itu. Jadi gimana caranya biar Pinky bisa mempunyai gaya hidup yang sama, Pinky bisa membeli barang yang sama, tapi dengan uang Pinky sendiri. Jadi Pinky putar otaknya, Pinky gunain sosial media itu untuk promosi, Pinky gunain sosial media Pinky untuk branding, Pinky gunain sosial media Pinky semaksimal mungkin. Jadi kan kadang gini kak, misal nih aku ketemu Joshua, aku gengsi nih kak mau minta kontak WhatsApp-nya. Aku pasti tanya kontak Instagramnya dulu kan.
Bisa jadi 5 sampai dengan 10 tahun ke depan Joshua ada project atau Joshua ada produk, terus Joshua bingung nih mau sharingnya gimana. Itu akan menjadi celah bagi Pinky sendiri untuk Joshua, Pinky ada tawaran nih, Joshua mau nggak dipromosiin sama Pinky? Nanti kerjasamanya seperti ini. Jadi kalau dari Pinky sendiri, karena emang basicnya bisa dibilang Pinky tuh marketing banget ya. Jadi Pinky ambil banget celah dari sosial media itu gimana caranya biar jadi duit. Contoh simpelnya Kak, aku agak panjang dikit, sebentar ya. Oke. Jadi contoh simpelnya nih Kak, aku sering banget dengerin curhat-curhatan dari temanku. Mereka pengen nge-grill sama pacarnya, tetapi kalau nge-grill di all you can eat bisa dibilang mahal untuk budget mahasiswa. Dan juga untuk budget teman-teman gitu kan masih bisa dibilang 150.000 per orang gitu. Jadi Pinky muter otak gimana caranya biar teman-teman bestie-bestie Pinky yang mau kencan tetap bisa nge-grill dengan budget under 50.000. Pinky buka usaha yang namanya Grill Rakyat. Jadi semua boleh makan di situ, semua bisa nge-grill di situ, semua bisa nge-grill sama pacarnya, semua bisa nongki. Kalaupun mereka malas untuk datang ke tempat Pinky yang akan home service. Pinky akan kirim karyawan Pinky untuk mengantarkan semua yang mereka butuhkan. Jadi mereka bisa dibilang uhuan buat momen sama teman-temannya, buat momen sama pacarnya, sama keluarganya, tanpa harus mereka mikir budgetnya mahal. Jadi aku ambil celahnya dari situ. Bahwasanya kalau orang kesusahan dalam segi ekonomi, tapi mereka pengen merasakan hal yang sama, Pinky ambil celah gimana caranya semua merasakan hal yang sama, tetapi dengan budget seadanya mereka, sesuai kantongnya mereka. Jadi tergantung gimana cara mereka. Ini poinnya adalah cari celah ya. Bener, poinnya adalah cari celah Kak. Oke, cari celah. Tapi sayangnya mau mencari celah lagi udah nggak bisa, waktunya udah mepet sekali. Itu artinya kita harus say goodbye. Tapi boleh ya sedikit closing statement dari kalian Joshua ataupun juga Pinky, singkat tentang semangat untuk bangkit kali ini buat teman-teman yang semuanya lagi dengerin, yang lagi nonton atau yang lagi di sini. Boleh Joshua pesan-pesannya? Kalau boleh kasih satu semangat buat teman-teman. Jadi sebagai anak muda kita itu harus menjadi pribadi yang lebih percaya diri, lebih percaya bahwa kita juga dari bangsa yang besar. Bangsa Indonesia juga bukan bangsa yang kecil, bukan bangsa yang bisa diremehkan. Kita juga menjadi orang-orang yang hebat. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita nggak pernah bisa menentukan hasilnya. Kita bisa lakukan hanyalah berusaha semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin. Tepuk tangan buat Joshua. Pinky boleh silakan. Kalau dari Pinky pada dasarnya ketika kita sudah memilih lahir ke dunia, kita adalah seorang pemenang. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwa teman-teman adalah pecundang, bahwa teman-teman adalah seseorang yang gagal, bahwa teman-teman adalah bukan orang yang pantas. Dari latar belakang apapun kamu berhak untuk menuju satu pintu yang sama, yaitu pintu kesuksesan. Oke, sukses buat kita semua. Terima kasih Joshua, terima kasih Pinky. Salaman dulu kita. Luar biasa keren lah, aku merinding loh dengar quotes-quotes dari mereka berdua nih ya. Tapi sayang kita harus say goodbye. Say goodbye, tapi sebelum say goodbye, aku punya pantun buat teman-teman yang ada di sini. baik. Dan seperti biasa, setiap baiknya dijawab cakep. Gitu ya, setuju ya? Oke, jalan-jalan ke Kota Malang. Jangan lupa membeli ketan. Ayo terus bangkit dan berjuang. Termasuk berjuang melupakan mantan. Satu lagi. Naik kereta dari Wonokromo. Tujuannya ke Pasuruan. Terima kasih Bro 2 Gosukamu Sunitomo. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia Rido and Jen. Bosan ya?
tanpa tujuan, tak ada yang lebih dari cintaku. Tapi saat